Terima kasih para guru besar, Bapak Ibu adalah manusia-manusia mulia. Gimana, Dek? Ini. Jadi Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Bapak adalah itu dosen guru bau surga. Kenapa? Anak-anak kita ini kalau jadi amal jariahnya kita terima. Jadi gimana, Nak? Saya Adriano Padama dari Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hubungan Internasional. Prodi Hubungan Internasional maksudnya. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya, Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24 sampai 27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Nah, yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian, dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas sehingga akan membesar, dan mohon maaf tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan, Pak. Jadi kami cuma bisa mandiri 10% ton. Kabupaten apa namanya? Kabupaten Alor. Bulog? Mana Bulog? Sini. Ini. Dia tidak ada Bulog sana. Kabupaten apa namanya? Ini, Pak Dirut Bulog. Oke. Bulog, Kabupaten Alor. Kabupaten Alor, catat anunya, catat sini. Kabupaten Alor. Harga beras di sana berapa? Ini. Harga beras kalau di perkotaan ya, Pak. Kebetulan untung saya tinggalnya di area kota, jadi sekitar 13 sampai 15. Tapi kalau untuk yang di pedalaman bisa 17 sampai 18, itu saat harga normal. Tapi kalau saat krisis yang di pedalaman itu bisa sampai 25 atau 30 ribu per kilo, Pak. Dan pasti itu akan membuat terpaksa anak-anak. Alor. Iya, Alor, Pak. Kecamatan? Satu pulau ya, semua ya. Iya, satu pulau. Satu pulau. Ya. Berapa orang di sana? Sekitar 300 ribuan, Pak. 300 ribu ya. Telepon Pak Dirut. Maaf Pak Rektor, ini penting. Maaf Pak Rektor, saya ambil waktunya dikit. Bu Prof. Pak, sudah. Pak Dirut. Pak Dirut. Itu Kabupaten Alor. Ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke. Nah, kirim utusannya, kirim beras di sana dulu. Oke. Hari ini ya. Oke. Yuk. Oke, Nak. Saya nanti ini di Dirut tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana. Gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut, sudah Dirut kirim beras di sana, dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya, merata sampai daerah seluruh pulau kita penuhi ya. Dan nanti aku pantau, ambil nomor telepon, kamu pantau Nak di sana. Bupatinya tahu, ada bupati di sana tahu Pak? Enggak usah, wakilnya aja. Enggak ada. Oh iya, wakilnya aja. Kasih nomor wakilnya, aku selesaikan. Nanti tanya Nak, kalau pulang. Enggak, nanti aku cari. Kamu monitor aja, lapor sama saya lagi, ambil nomornya. Ambil nomornya. Opini NTT, oke. Maaf Pak Rektor, saya harus selesaikan. Jangan, ini saudara kita 300 ribu nih. Butuh beras murah. Kita kirim hari ini.
Kamu nak dari desa? Tinggal di mana kalau di sini? Kalau di sini bahkan ibu kota kami mungkin kayak mirip desa Pak. Enggak, tinggal di sini di kos-kosan. Oh ya sudah. Berapa bayar kos-kos per bulan, per tahun? Oke. Saya selesaikan, nak. Saya selesaikan. Dirutnya sudah telepon, bangun gudang di sana, beras dikirim hari ini. Aku pastikan dikirim hari ini. Sudah. Oke, saya selesaikan hari ini, nak. Nih. Ini kos-kosamu 2 tahun lah ya. Udah. Ya. Udah, nanti aku turun. Aku turun, aku selesaikan. Saya selesaikan, turun, selesaikan. Saya selesaikan. Tidak, ini minggu sudah. Pinwilnya. Pak Pinwil. Tahu itu Alor, Pulau Alor. Sudah ada perintah bawa beras hari ini. Ada gudang nggak di sana? Ada gudang, isi di sana. Jangan harga sesuai perintah Bapak Presiden 12.500 ya. Oke, yuk berangkat sekarang. Berangkat sekarang ya, hari ini, antar hari ini. Oke, yuk. Aku cek foto kirim. Sudah, nanti ikut sama saya. Ya, ini enggak apa-apa, langsung Pak Rektor biar saya bawa sambil keluar 3 orang jalan ya. Nanti nak ikut sama saya. Ini kasihan ada acara berikutnya ya. Tapi 4 orang ikut sama saya, ikut keluar. Makasih Pak Rektor, makasih Ibu Ketua Senat, Guru Besar, makasih anak-anakku. Aku harus lanjutkan perjuangan. Kamu harus sukses. Kamu harus sukses. Ya. Ini adalah momentum emas hari ini. Anda dipilih oleh Allah dari 4% menjadi mahasiswa Undip hari ini. Jangan sia-siakan. Kedua orang tuamu siang malam berdoa untuk kalian. Untuk melihat kalian sukses sebelum ajal menjemputnya. Dan itu harapan orang tua kita semua. Jangan sia-siakan. Itu pesanku. Anak-anakku, selamat berjuang. Muliakan ibumu, kedua orang tuamu, muliakan seluruh dosen kita yang ada di sini. Insya Allah kesuksesan kamu akan rebut 10-15 tahun kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mahasiswa Undip top. Cerdas, ini harapan bangsa. Dia kritis tapi konstruktif. Begitu kita aja di dialog, diskusi, itu luar biasa. Saya sangat terharu karena dia membawa fakta-fakta, dia membawa data, bukan omong kosong, tapi dia membawa bukan membawa narasi kosong. Dia membawa fakta. Insya Allah 80% langsung kami tindak lanjuti, 80-90%. Ini Pak terkait El Nino Pak, ini Pak. Oh itu insya Allah kita sudah persiapkan jauh sebelumnya. Ada pompanisasi, ada irigasi, opla, bibit tahan kekeringan kita sudah siapkan. Pak bisa dijamin Pak untuk dampaknya Pak di pusat ini Pak, di lokasi yang daerah di Jawa Tengah ini sudah kekeringan Pak. Itu nah ini turun, tim saya sudah berada di sini. Itu pompanisasi, ear pump, kemudian memperbaiki irigasi,
tim saya sudah turun. Ada berapa yang terdampak Pak? Ya. Tadi kan ada yang berapa daerah yang Kalau kekeringan seluruh Indonesia itu total terakhir data itu 30.000 hektar, itu 0,01 apa 0,003. pengaruhnya ke ini Pak? Stok aman. Stok kita itu bertahan sampai panen Maret tahun akan datang. Kalau jagung Pak, apakah terdapat juga Pak? Jagung. Insya Allah aman. Semua jagung, beras aman. Oke. Pak, Pak yang lagi rame kan ini Pak, yang penggilingan padi yang katanya penghasilnya bisa sampai 1 T Pak. Jadi gini, itu yang dimaksud adalah grup. Dan itu bukan persoalan untung, bukan substansinya itu. Substansinya adalah itu penipuan. Paham? Harganya 8.000, dijual 17.000. Itu benar nggak menurut kamu? Nah, aku tanya deh. Ini beras harganya brokennya 49%, 59%, 40%. Seharusnya harganya 8.000 tapi dijual 17.000. Menurut kamu benar apa salah? Salah Pak. Ini jangan di pengalihan isu. Substansinya adalah total kerugian bukan itu 2 triliun. Semuanya adalah 100 triliun kerugian rakyat, mengambil hak rakyat. Contoh nih, ini beras harga 8.000 tetapi dijual 17.000 dan itu ditulis di situ premium. Sekarang tersangkanya sudah 38. Itu maksudnya Bapak Presiden. Paham substansinya? Jadi nilai yang 2 triliun itu satu perusahaan besar grupnya. Karena kapasitas gilingnya 1.000-2.000 ton per hari. Dan itu kalau 10 itu 10.000. Kalau 20 itu 20.000. Grup. Tapi kan nggak etis kita tunjuk. Karena sudah diproses hukum. Ingat, tersangkanya sudah 38. 38 ini nanti apakah akan ada penambahan Pak untuk mencari? Apa? Nanti 38 apakah akan ada penambahan untuk mencari yang lain juga? Oh, pintar. Tunggu. Tapi you dukung ya? Dari media apa? Detik Pak. Detik. Tapi support ya. Itu yang baru nih yang disebut tadi. Sebut saja fortifikasi. Beras fortifikasi kan? Itu harganya harusnya 13.000, 12.000 dijual 42.000. Selisih 30.000. Gila nggak? Paham maksudku? Ini dia bilang ini emas 24 karat tapi itu adalah kuningan. Itu apa namanya itu? Saya tanya, itu benar nggak? Enggak Pak. Inilah yang dimaksud. Paham? Jadi selisih 30.000 1 kilo, Pak Dekan. Menurut Pak Dekan gimana nih negara ini? Mafia tidak mau berhenti kerja. Total average selisihnya adalah 22,22.600 1 kilo. Kalau kali 1 juta kali berapa kalau kali 1 juta? 22 triliun. Benar nggak? Kalau kali 1 juta ton. Iya kan? Jadi jangan dialihkan isunya. Ya, jadi ada yang bertanya, dikira yang kapasitas 2 ton 5 ton itu yang menghasilkan 2 triliun. Itu 2 ton 5 ton, jangan ini 1.000 ton satu pabrik dan grupnya banyak. Satu owner bisa 8 perusahaan, paham? Itu yang dimaksud. Oke, clear ya? Masih ada mau ditanya? Tahu nggak, substansinya adalah penipuan merampas rakyat. Sudah ngerti kan? Detik ngerti kan? Ya Pak.